Halo guys, balik lagi sama aku Sugar Glider Master. Ini kayaknya trik banget nih teman-teman. Nah, hari ini aku pengen kasih tahu kalian beberapa hal yang harus kalian ketahui sebelum kalian memelihara Sugar Glider, teman-teman. Nah, di sini udah ada Sugar Glider aku, teman-teman. Ini salah satu Sugar Glider aku yang paling cakep ya, teman-teman. Jadi ini betina dan dia ekornya putih coy, dan ini ada campuran mozaik juga teman-teman ya. Pokoknya genetik yang ini tuh bagus banget. Nah, tapi ngomong-ngomong soal Sugar Glider, aku pengen kasih tahu kalian apa sih yang harus kalian ketahui sebelum kalian pelihara si kecil ini. Karena yang namanya juga pelihara hewan, pasti kalian harus tahu dong tentang hewan itu. Dan terkadang kalau misalnya kalian nggak tahu menahu tentang hewan itu, cuma asal beli asal pelihara aja, ya itu bisa berdampak buruk bagi kalian sebagai pemilik dan juga mereka sebagai yang kalian pelihara itu. Nah, kita langsung aja masuk ke poin yang pertama, yaitu Sugar Glider adalah hewan yang sangat aktif. Guys, kalian jangan tertipu ya, karena pandangannya mungkin kelihatan alim, yang mungkin kelihatan simple, yang kelihatan santai, tapi mereka ini suka banget loh teman-teman buat namplok-namplokin orang teman-teman, dan juga gampang banget hilang, khususnya yang betina karena mereka ukurannya lebih kecil dibanding yang jantan teman-teman. Nah, ini yang menurut aku harus kalian perhatikan lagi ya teman-teman ya. Kalau misalnya kalian mau cari hewan yang santai, Sugar Glider ini bukan buat kalian berarti teman-teman, karena ini tuh sejenis anjing atau kucing karena aktif banget. Nah, ngomong-ngomong soal aktif, ada satu keunikan dari Sugar Glider ini, yaitu aktifnya itu bukan saat siang hari. Hewan normalnya itu aktifnya pada saat siang hari, tapi buat Sugar Glider dia aktifnya pada saat malam hari teman-teman, alias dia hewan nokturnal teman-teman ya. Nah, ini yang membuat mungkin beberapa dari kalian tuh merasa kurang cocok. Misalnya kayak, bang, aku malam hari itu nggak bisa ajak main karena udah terlalu malam, terus besoknya aku harus kerja. Nah, ini yang membuat menurut aku kalian kalau misalnya mau punya Sugar Glider harus diperhatikan rutinitas kalian. Apakah kalian bisa ngajak dia main pada saat malam hari atau sore hari? Karena kalau siang-siang itu pasti kalian nggak bakal bisa ajak dia makan. Kenapa bang? Nih kalau misalnya kalian lihat aja teman-teman, ini aku lagi posisi sore teman-teman ya, sore ke malam gitu teman-teman ya. Dan kalau misalnya kalian maksain buat ngajak dia main di siang bolong, dia bisa kena katarak mata teman-teman. Kan kasihan ya. Jadi kalian harus pastiin lagi bahwa rutinitas kalian tuh nggak bentrok sama si Sugar Glider ini. Nah, tadi aku udah jelasin dua hal. Nah, sebelum kita lanjut lagi, jangan lupa kalian like dan kalian subscribe, karena aku membagikan informasi ini gratis ke kalian cuma-cuma. Jadi tinggal nonton doang. Jadi aku bakal senang banget kalau misalnya kalian pingin dan mau tuh buat subscribe dan like video ini. Thank you. Nah teman-teman, ketika kita ngomong soal hewan, pasti kita mikir, kalau misalnya untuk perawatannya bang, kalau untuk vaksinnya bang, obat-obatan, makanan, gimana? Aman nggak? Aman banget teman-teman. Kalau misalnya kita ngomong soal makanan ya, jujur dia tuh makan buah-buahan teman-teman ya. Contoh salah satu buah yang sering dia makan ini adalah saat ada di kebun aku kebetulan, yaitu apel hijau teman-teman. Ini dia suka banget makan apel hijau. Pokoknya dia tuh bukan tipikal hewan yang suka makan daging-dagingan. Dia lebih ke arah biji-bijian ataupun hewan-hewan kecil seperti ulat Hongkong atau ulat sagu ya, atau ulat alpukat teman-teman, atau enggak dia sukanya tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan teman-teman. Nih dia aja lagi menggerogoti nih kayaknya teman-teman. Dia ngapain nih? Buset, lagi mencobai semua batang pohon ya di sini teman-teman. Nah, jadi ini menjadi salah satu poin plus menurut aku ya, dimana Sugar Glider tuh nggak perlu yang namanya vaksin rabies. Jadi kalian nggak perlu takut tuh yang namanya hewan kalian itu kena penyakit-penyakit yang aneh-aneh dan serem ya, rabies ya. Palingan kalau dia ada penyakit itu penyakit seperti obesitas, bengkak, dan katarak. Itu kalau misalnya kalian penasaran, itu aku bisa jelasin ke kalian cara merawatnya kayak gimana. Tinggal kalian tulis aja di kolom komentar, dan kalau banyak peminatnya aku bakal bikin di next video. Selanjutnya, kalau misalnya kita ngomong-ngomong soal Sugar Glider, banyak orang yang bakal ngira, bang ini hewan bisa terbang ya? Bang ini sejenis kucing gak sih? Maksud aku sejenis tikus guys, salah ngomong, astaga. Apakah ini sejenis tikus? Apakah dia bisa terbang? Nah, sekarang aku jelasin ke kalian ya. Sugar Glider ini punya yang namanya parasut teman-teman ya. Parasutnya di mana nih? Aku jelasin aku coba pegang ya teman-teman ya. Ini parasutnya nih teman, di sekitar sini. Nah itu lebar banget kan? Ini parasutnya teman-teman yang bikin dia itu bisa seperti nge-glide gitu, seperti namanya Sugar Glider. Nah, apakah dia itu bisa terbang? Enggak. Dia lebih ke arah melayang ya teman-teman ya. Apakah dia sejenis tikus? Enggak guys. Dia satu keluarga dengan tupai, dan dia bukan sejenis tikus. Kayaknya terlalu Sugar Glider ini terlalu mahal gitu teman-teman buat disebut sejenis tikus. Ini dia bisa ngapain?
Please, dia lagi ngapain nih? Apa yang dia makan? Geser dulu. Wah, itu apaan guys? Kayak ada bolong-bolong gitu. Dia gerogotin tuh. Apa itu? Aduh, ya udahlah, serah-serah kamu aja lah. Jadi seperti itulah kalau misalnya kita ngomongin soal sugar glider teman-teman. Pastiin kalian ajak dia main ya. Jangan dibiarin di kanan terus seperti ini ya. Kalian bisa lihat. Lagi terik banget bos. Ini sore biasanya nggak seterik ini, cuman kali ini doang dia terik ya teman-teman ya. Jadi segitu dulu buat video kali ini. Kalau misalnya kalian masih penasaran soal sugar glider, feel free buat komen ya. Aku pasti bakal jawab, atau bahkan aku bisa bikin video tersendiri cuma buat jawab pertanyaan kalian. Bye bye.